Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini dengan materi pokok masih pola bilangan pada bagian kedua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk bagian yang kedua, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk kompetensi dasar, masih dengan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang sama. Kalian bisa lihat. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua hari ini ada 5. Kalian bisa membacanya pada layar kalian masing-masing. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apa itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Ya, selisih selalu sama. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh barisan aritmatika. Jadi ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan selisih antar suku dari 2 ke 4, ya, suku pertama, suku kedua, selisihnya adalah positif 2. 4 ke 6 juga 2, lalu 6 ke 8 juga 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan pola bilangan di mana selisih antar sukunya selalu sama, yaitu sama-sama 2. Contoh barisan aritmatika yang berikut yaitu 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Kita perhatikan selisihnya. Dari 30 ke 25 itu negatif 5, lalu 25 ke 20 negatif 5, 20 ke 15 juga negatif 5. Dapat kita lihat juga ternyata selisih antar sukunya sama, maka ini juga dikatakan barisan aritmatika. Selanjutnya ini ada beberapa istilah pada barisan aritmatika. Ya, yang pertama itu adalah suku pertama. Suku pertama itu disimbolkan dengan U1 atau biasanya kita gunakan simbol A kecil. Lalu istilah yang kedua yaitu selisih. Nah, selisih itu didapat dari suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Ya, dan selisih itu biasa dikenal dengan beda atau simbolnya adalah B. Selanjutnya suku ke N, yaitu urutan bilangan ke N atau disimbolkan dengan UN. Nah, kita perhatikan pada barisan aritmatika tadi. Di sini dapat kita lihat dan kita menuliskan istilah-istilahnya, ya, bagian-bagian yang diketahui. Yang pertama A atau suku pertama itu adalah 2. Lalu beda. Bedanya adalah 2. Ya, suatu suku dikurang suku sebelumnya. Bisa kita misalkan suatu suku itu suku kedua. Suku kedua berarti suku sebelumnya yaitu suku pertama. Maka suku kedua 4 dikurang dengan suku pertama 2, kita peroleh hasilnya 2. Atau juga kita bisa gunakan suku ketiga dikurang suku sebelumnya berarti suku kedua. Maka suku ketiga di situ 6. 6 dikurang dengan suku kedua 4, kita peroleh juga 2. Selanjutnya di sini akan diberikan ketika kita ingin mengetahui suku keempat itu berapa. Oh, suku keempat itu simbolnya berarti U4. U4 di situ adalah 8. Lalu yang berikut pada contoh barisan aritmatika yang satunya dapat kita tulis suku pertama A sama dengan 30, beda sama dengan negatif 5, dan dapat kita lihat pada contoh barisan aritmatika itu yang menjadi suku ketiga itu adalah 20. Selanjutnya rumus suku ke N pada barisan aritmatika.
Ya, rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Atau dapat kita tulis menjadi, kalian bisa lihat, UN sama dengan A ditambah BN. BN itu diperoleh dari N kali B. Berarti BN. Lalu selanjutnya, negatif 1 dikali B, hasilnya adalah negatif 1B. Negatif 1B cukup kita tulis negatif B. Sehingga di situ dapat kita peroleh UN sama dengan BN ditambah A dikurang B. Ya, A tadi suku pertama, B itu adalah beda atau selisih. Jadi bisa kita gunakan rumus yang Ibu kasih garis merah atau juga bisa yang dalam kotak kuning. Kita perhatikan contoh yang pertama, tentukan suku ke-100 dari barisan bilangan berikut. Nah, barisan bilangan dari barisan aritmatika tadi yang baru diketahui suku 1, suku 2, suku 3, suku ke-4. Sekarang kita akan mencari suku ke-100. Maka di sini kita menuliskan bedanya 2. Ya, jadi suku pertama 2, bedanya juga 2. Sekarang kita akan mencari suku ke-100 menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmatika yang Ibu ada kasih kotak merah, UN sama dengan BN ditambah A kurang B. Kita masukkan N-nya itu adalah 100 karena kita akan mencari suku ke-100. Berarti U100 sama dengan B, bedanya 2 dikali N, 100, ditambah A, suku pertama 2 dikurang beda, bedanya 2. Maka di sini kita peroleh 2 kali 100 hasilnya 200, ditambah 2 kurang 2 hasilnya 0. Selanjutnya, U100-nya kita akan peroleh hasilnya 200. Dari barisan aritmatika yang berikut, di mana di sini baru diketahui 4 suku pertama juga, ya, bedanya di situ negatif 5, A-nya adalah 30. Kita masukkan rumus untuk mencari suku ke-100, berarti setiap N kita ganti dengan 100. Maka U100 sama dengan beda negatif 5 kali dengan N 100 ditambah A30 dikurang beda negatif 5. Maka di sini suku ke-100 sama dengan negatif 5 kali 100 hasilnya negatif 500. Lalu 30 dikurang negatif 5 kita peroleh hasilnya positif 35. Maka U100 sama dengan negatif 500 ditambah 35 kita peroleh hasilnya negatif 465. Contoh soal yang kedua, rumus suku ke N, barisan bilangan adalah UN sama dengan 7N kurang 4. Barisan bilangan tersebut adalah, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira barisan bilangannya itu suku pertama berapa, suku kedua berapa, suku ketiga berapa, dan seterusnya. Maka di sini kita mencari suku pertama dari rumus suku ke N yang sudah diketahui, yaitu 7N kurang 4. Nah, untuk mendapatkan suku pertama, berarti kita ganti setiap N dengan 1. 7N, 7 kali N, berarti 7 kali 1 kurang 4. 7 kali 1 hasilnya 7, dikurang 4, kita peroleh hasilnya 3. Berarti suku pertama 3. Kita lanjut lagi suku kedua, dengan rumus yang sama, 7N kurang 4. 7 kali N. Ya, sekarang suku kedua berarti untuk N-nya kita ganti dengan 2. Maka 7 kali 2 kurang 4. 7 kali 2 hasilnya 14, dikurang 4 kita peroleh 10. Selanjutnya kita mencari suku ketiga, berarti kita ganti N-nya dengan 3. Dari rumus 7N, 7 kali N berarti 7 kali 3, dikurang 4, 7 kali 3 hasilnya 21, dikurang 4 kita peroleh hasilnya 17. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa barisan bilangan tersebut itu adalah 3, 10, 17, 24, dan seterusnya. Karena ini adalah barisan aritmatika, berarti selisihnya adalah 7. Berarti setelah 17, otomatis itu adalah 24. Dan seterusnya. Kita lanjut lagi contoh soal yang ketiga. UN sama dengan negatif 4N ditambah 9.
Jika UN sama dengan negatif 171, maka tentukan nilai N-nya. Kita perhatikan penyelesaian berikut. Sekarang yang diketahui UN sama dengan negatif 4N ditambah 9. Kita masukkan substitusi UN yang sudah diketahui yaitu negatif 171. Sama dengan negatif 4N ditambah 9. Lalu selanjutnya, di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, awalnya negatif 4N dia berada di ruas kanan. Ketika Ibu pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi positif 4N. Sama dengan 9 tetap positif. Lalu selanjutnya untuk negatif 171, awalnya dia di ruas kiri. Ketika dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif 171. Maka di sini 4N sama dengan 180. Berarti N sama dengan 180 dibagi 4, kita peroleh N sama dengan 45. Jadi nilai N-nya adalah 45. Lanjut lagi contoh soal yang keempat. Suatu barisan aritmatika U2 suku kedua adalah 11 dan suku ketujuh adalah 51. Tentukan yang pertama rumus UN dan yang kedua adalah suku ke-47. Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaian berikut. Yang pertama, dari soal itu yang diketahui hanya suku kedua dan suku ketujuh. Berarti langkah awal kita mencari nilai beda atau selisih. Di sini kita gunakan rumus beda dari dua suku yang sudah diketahui, U7 kurang U2 per dengan 7 kurang 2. Karena yang diketahui suku ke-7 dan suku kedua berarti 7 kurang 2 untuk penyebutnya. Jadi kalau seandainya yang diketahui U10 dan U5 berarti penyebutnya nanti 10 kurang 5, lalu pembilangnya U10 kurang U5. Oke, kita kembali pada contoh. Sehingga di sini kita masukkan U7 51 dikurang U2 11 per dengan 7 kurang 2 hasilnya 5, maka kita akan peroleh 51 kurang 11 hasilnya 40 per dengan 5, kita peroleh nilai bedanya 8. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai bedanya 8. Langkah kedua kita mencari suku pertama atau A. Gunakan salah satu suku yang diketahui dengan cara substitusi atau mengganti. Ya, di sini kita gunakan rumus barisan aritmatika, rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan BN ditambah A kurang B. Maka kita masukkan, kita menggunakan salah satu suku yang diketahui. Yang diketahui U2 dan U7. Sekarang Ibu menggunakan suku kedua, U2. Berarti kita masukkan U2 sama dengan BN. Bedanya kita sudah dapatkan. Pada langkah pertama 8 dikali N. N-nya 2 karena kita menggunakan suku kedua. Berarti setiap N ganti dengan 2. Ditambah A, kita akan mencari A, dikurang bedanya 8. Maka kita lanjutkan U11 yang diketahui pada soal 11 sama dengan 8 kali 2 hasilnya 16 ditambah A dikurang 8. Maka di sini 11 sama dengan 16 dikurang dengan 8 hasilnya 8 ditambah dengan A. Berarti 11 dikurang dengan 8, 8 awalnya di ruas kanan, dipindahkan ke ruas kiri dari positif maka dia berubah menjadi negatif. 11 kurang 8 sama dengan A. Berarti A itu sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan suku pertamanya 3, lalu bedanya sudah kita dapatkan 8. Maka sekarang kita mulai untuk mencari bagian A, rumus UN-nya. Berarti rumus UN, kita masukkan rumus umumnya BN tambah A kurang B. Kita masukkan berarti UN B. 8, 8N ditambah A-nya 3 dikurang bedanya 8. Berarti UN sama dengan 8N, 3 kurang 8 hasilnya negatif 5. Jadi rumus UN untuk barisan aritmatika ini adalah 8N kurang 5. Selanjutnya yang bagian B, kita akan mencari suku ke-47 menggunakan rumus dari barisan ini, yaitu 8N kurang 5.
Ketika ingin mencari suku ke-47, berarti ganti setiap N dengan 47. 8 kali N, berarti 8 kali 47 dikurang 5. Maka U47 atau suku ke-47, 8 kali 47 hasilnya 376, dikurang dengan 5, kita peroleh hasilnya 371. Selanjutnya kita masuk pada apa itu deret aritmatika. Jadi yang tadi barisan aritmatika, sekarang kita akan mengetahui apa itu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, jumlah N suku pertama disimbolkan dengan SN. Kita perhatikan perbedaan antara barisan dan deret. Ya, kalian bisa lihat. Jadi, kalau barisan berarti dipisahkan dengan tanda koma. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Atau 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Namun deret di sini menyatakan jumlah. Ya, jumlah N suku pertama. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Atau 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 dan tambah seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan deret aritmatika, di mana rumus untuk deret aritmatika ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, itu jika yang diketahui adalah A suku pertama dan UN. Lalu rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Itu jika yang diketahui nilai A dan B saja, atau suku pertama dan beda. Supaya lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita menuliskan yang diketahui dari soal. Suku pertama A1, bedanya 2. Dari 1 ke 3, positif 2, 3 ke 5, naik 2, 5 ke 7, naik 2. Ya, bedanya adalah 2. Atau kalau kita menggunakan rumus beda, berarti U2 kurang U1. 3 kurang dengan 1, hasilnya 2. Lalu selanjutnya N. N-nya adalah 100, karena yang ditanya jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya 100. Kita masukkan rumusnya yang diketahui A dan B. Ya, suku pertama dan beda, berarti kita gunakan rumus yang kedua tadi. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Kita masukkan S100 sama dengan 100 per 2 kali 2 kali A. 2 kali 1 ditambah N kurang 1. 100 kurang 1 dikali beda 2. Sama dengan 100 bagi 2 hasilnya 50, 2 kali 1 hasilnya 2, 100 dikurang 1 hasilnya 99 dikali dengan 2. Ingat kita harus kerjakan di sini selanjutnya yang perkalian yang di dalam kurung dulu. Maka S100 sama dengan 50 kali dengan 2 ditambah 99 kali 2 hasilnya 198. Lalu selanjutnya yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Maka di sini kita peroleh S100 sama dengan 50 dikali dengan 2 tambah 198 hasilnya 200. Sehingga kita peroleh S100-nya yaitu 50 kali 200 kita peroleh hasilnya 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama dari barisan 1357 adalah 10.000. Baik anak-anak, pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.